Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Fatia, NPM 2203 10 10 10 393. Melalui video ini, saya akan menjawab ujian dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang diampu oleh Ibu Khatijah Rizky Lestari, SHMH. Berikut soalnya. Baik, jadi pengertian pengantar hukum Indonesia itu yaitu merupakan basis atau gambaran sebuah hukum yang pernah atau yang sedang berlaku di Indonesia, serta mempelajari asas-asas yang ada di Indonesia dan juga mempelajari hukum positif di Indonesia. Persamaan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum yaitu sama-sama berobjekkan tentang hukum, dan perbedaannya itu kalau pengantar ilmu hukum dia itu mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, sedangkan pengantar hukum Indonesia dia itu mempelajari tentang teori-teori dasar hukum atau bagaimana teori pembentukannya tuh hukum. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Indonesia sejak Proklamasi Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Tata hukum Indonesia sudah ditetapkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu kami, warga Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur organisasi dari negara. Dia juga mengatur hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis horizontal maupun vertikal. Dan dia juga mengatur kedudukan warga negara ataupun hak-hak asasi dari seseorang. Asas-asasnya itu, yang pertama tuh asas Pancasila, yang kedua asas negara kesatuan, yang ketiga asas kekeluargaan, yang keempat asas kedaulatan rakyat, yang kelima asas pembagian kekuasaan. Negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan ada 7, yaitu yang pertama tuh MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK. Tugas dan wewenangnya, tugas dari MPR yaitu menyerap, menghimpun, menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang kedua, DPR mengubah atau menentukan undang-undang dasar serta melantik presiden dan wakil presiden. DPD bertugas untuk mengusul kepada DPR tentang terkait otonomi daerah, hubungan pusat daerah, ataupun pembentukan, pemekaran, atau penggabungan suatu daerah. Presiden bertugas menguasai pemerintahan atas dasar undang-undang dasar. Kemudian ada BPK. BPK yaitu bertugas mengelola atau bertanggung jawab atas keuangan, mau keuangan pusat, daerah, ataupun serta lembaga-lembaga negara. Kemudian ada MA. MA itu bertugas mengadili pada tingkat kasasi. Dan yang ketujuh itu ada MK. MK itu dia itu pendukung dari keputusan DPR atas dugaan kesalahan di presiden dan wakil presiden. Terima kasih. Jadi, definisi hukum administrasi negara yang pertama itu menurut R. Abdul Jamali, hukum administrasi negara tersebut adalah hukum yang mengatur tentang administrasi, yang mengatur hubungan antar
warga negara dengan pemerintahan sehingga membuahkan kesatuan yang dimana negara itu berfungsi. Yang kedua tuh menurut Van Amperdorpen. Menurut Van Amperdorpen, hukum administrasi negara yaitu peraturan-peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendukung penguasa pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintahan, yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahannya. Dari tersebut kita dapat mendefinisikan juga bahwa hukum administrasi negara ini yaitu yang menjalankan pemerintahan atau peraturan itu dalam keadaan bergerak. Kemudian asas-asasnya itu yang pertama itu asas kepastian hukum atau keadilan hukum, yang kedua tuh asas perencanaan, yang ketiga tuh asas keseimbangan hukum administrasi negara, yang keempat itu asas kesetaraan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, yang kelima itu asas pengendalian, yang keenam asas legalitas bendaharaan, yang ketujuh asas pertanggung. Jadi, perbuatan administrasi apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintahan? Yaitu, dia tuh ada dua, yang dimana yang pertama itu perbuatan bukan hukum, bukan perbuatan hukum, atau bisa dengan misalnya itu pemerintah ingin membuat masjid, dimana di situ tidak ada sangkut pautnya dengan hukum. Satu lagi perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum itu misalnya bupati ingin mengadakan jual beli tanah atau ingin membeli rumah, di mana di situ dia tuh ada sangkut pautnya dengan hukum, sehingga tindakan tersebut terlibatnya hukum di dalamnya. Jadi, penyelesaian sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi negara dapat dilakukan dengan dua upaya. Upaya administratif berupa keberatan atau upaya bidang administratif, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diselesaikan di pengadilan tata usaha negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang mana berisi tentang tuntutan agar tata usaha negara yang disengketakan tersebut dibatalkan dan tidak dirupai atau disertai dengan tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi. Oke, yang pertama itu yaitu definisi pajak. Definisi pajak, menurut Profesor Dr. Adriani, definisi pajak tersebut ialah iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan. Yang kedua itu, menurut Profesor Dr. Smith. Menurut Profesor Dr. Smith, pajak ialah prestasi kepada pemerintah yang terutang menurut peraturan atau menurut norma-norma umum gitu. Habis itu yang ketiga itu menurut Dr. Supratman, yaitu iuran kepada negara berupa uang ataupun barang yang sifatnya itu memaksa gitu. Yang keempat itu menurut Profesor Dr. Rahmat, pajak ialah iuran rakyat kepada negara yang mana apabila kita tidak membayarnya itu maka kita bisa dipaksa untuk membayarnya, di mana di situ kita dapat kita simpulkan pajak ialah iuran dari rakyat kepada negara yang dimana apabila kita tidak membayarnya atau kita tidak memberinya itu bisa dipungut secara paksa, ataupun yang mana kalau kita tidak membayarnya itu kita bisa dikenakan sanksi gitu. Abis itu yang kedua itu adalah hukum pajak. Hukum pajak yaitu peraturan yang telah wewenangnya itu diberikan kepada pemerintah untuk diambil sebagian kekayaan dari seseorang dan diberikan kepada negara, kemudian dikembalikan lagi untuk masyarakat. Tapi yang dikembalikannya itu bukan hanya untuk masyarakat satu begitu, tetapi dia menjalin tentang lingkup yang umum,
seperti mengambilnya kita kekayaan seseorang tetapi kita kembalikannya kepada masyarakat, seperti perbaikan jalan atau perbaikan yang lainnya yang melingkup untuk umum. Jadi, yang dimaksud dengan hukum agraria itu yaitu himpunan berbagai bidang hukum yang mengatur atas hak-hak sumber daya agraria. Habis itu ruang lingkupnya itu ada 5. Yang pertama tuh hukum atas tanah, habis itu hukum atas air, hukum atas pertambangan, yang keempat hukum atas perairan atau perikanan, yang kelima ini hukum atas ruang lingkup angkasa. Habis itu, asas yang terkandung di dalam hukum agraria itu yang pertama itu asas kebangsaan atau asas kesatuan, yang dimana itu seluruh wilayah Indonesia, rakyat Indonesia, tanah atau air di Indonesia itu bersatu pada bangsa Indonesia. Yang kedua tuh asas nasionalisme. Asas nasionalisme ini yaitu dimana si pria ataupun wanita memiliki hak atas tanah untuk dia manfaatkan untuk keluarganya itu atau untuk dirinya sendiri. Yang keempat tuh asas kepentingan sosial, yang dimana semua wilayah yang terkandung di dalam wilayah Indonesia dan kekayaan alamnya itu dipegang kuasa oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat.